Selanjutnya at-tafsir wal bayan. At-tafsir wal bayan. Penjelasannya. Jadi, tafsir singkatnya. Meskipun tafsir, tapi ini tafsirnya tafsir muyassar atau tafsir ijmali. yakni tafsir secara global, tidak panjang lebar. Tafsir yang sederhana. Mulai dari ayat pertama, alif lam mim. Nah, apa maknanya? Ahsanu ma yufassaru bihi mislu hadhil hurufil muqatta'ati. Ya, yang paling baik untuk menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Nah, yang paling baik, yang paling aman untuk menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini alif lam mim, adalah qaulu, ucapan Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lah yang lebih mengetahui maksudnya dari ungkapan ini. Jadi nggak usah diada-adakan, nggak usah ditafsir-tafsirkan macam-macam lebih jauh, alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, atau dijadikan spesial misalnya jadi keramat gitu. Nah, yang paling baik untuk menafsirkan huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar seperti ini, yaitu cukup saja ungkapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, kalau menurut ungkapan atau penggunaan isyarahnya adalah ayat-ayat tersebut adalah ayat Al-Quran yang bijak atau ayat Al-Quran yang kokoh. Tapi bisa juga dimaknai ayat-ayat ini adalah ayat Al-Quran yang kokoh. Maka ditafsirannya kan ayhadihi. Padahal di ayatnya tilka. Ayhadihil ayatu, yakni ayat-ayat ini, hiya ayatul Qur'anil Karim, adalah ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kalau menyebutkan Al-Quran seringkali sifatnya Al-Karim. Jadi kalau terjemahnya cukup saja ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Al-mausufi bil hikmati, yang memiliki sifat hikmah. Hikmah itu nanti ada artinya kokoh, ada juga artinya bijak, atau nanti ada uraiannya. Pokoknya ayat Quran ini memiliki sifat hikmah. Kenapa? Idhuwa, karena Al-Quran itu la yakhlitu, tidak kacau, itu la yakhlitu, tidak kacau, tidak campur aduk. Nah, cukuplah tidak kacau. Wala yaghlitu, tidak salah. Wala yakhbitu, tidak tumpang tindih. Jadi meskipun ada dalam beberapa surat gitu, tema yang sama ada dalam beberapa surat, tidak dianggap tumpang tindih karena punya konteks masing-masing. Bal yad'u kulla syai'in, tapi Al-Quran menempatkan segala sesuatu, segala halnya fi maudhi'ihil laiki bihi, pada tempatnya yang relevan. Jadi Al-Quran punya sifat hikmah, bijak di sini, karena Quran itu tidak kacau, tidak salah, tidak tumpang tindih. Namun Al-Quran menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Fi kulli ma qala fihi, dalam setiap yang difirmankan Allah, wa hakama bihi, yang diputuskan Allah. Apa yang difirmankan Allah, apa yang diputuskan Allah dalam Al-Quran, wa ahbaru anhu, dan apa yang diberitakan Allah, min syairil ma'arifi wal ulum, dari berbagai pengetahuan dan ilmu, ya. Dari berbagai ilmu pengetahuan atau dari berbagai pengetahuan, allati hawaha, yang terkandung dalam Al-Quran.
Kama huwa hakimun. Nah, itu tadi ya. Makna yang pertama, hikmah itu artinya dengan bijak gitu. Karena bijak itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Baik itu yang difirmankannya, yang ditetapkannya, atau yang diberitakannya. Nah, berikutnya, kama huwa hakimun. Demikian pula Al-Quran itu hakim bimakna muhakkam. Quran juga memiliki sifat hakim dalam arti muhakkam, kokoh, paten. La nasho yatrau alaihi. Tidak ada penghapusan yang terjadi padanya. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran yang didelete sehingga hilang ya. Kehilangan titik saja akan ketahuan. Kehilangan satu huruf akan ketahuan. Apalagi kalau kalimat bahkan ayat itu. Nah, maka Al-Quran itu paten dan dijaga oleh Allah itu. Itu namanya muhakkam. Tidak ada penghapusan, tidak ada pendeletan. Ba'da tamamihi, setelah Al-Quran itu sempurna. Lain halnya mayat matoro'a alal kutubis sabiqoti. Lain halnya dengan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, khususnya Injil, Taurat, kan itu sudah banyak rekayasa. Banyak penghapusan, sudah banyak pendeletan. Bahkan kesulitan sekarang mana Injil yang asli ya. Mana Taurat yang asli. Kalau Al-Quran di belahan bumi manapun sama gitu. Itu, dan tidak ada perubahan apapun. Persis seperti apa adanya. Itu wa muhakkam aidan bimana la khalala fihi. Yang ketiga, hakim Quran itu muhakkam dalam arti la khalala fihi, tidak ada kecacatan. Enggak ada yang cacat yang menjadi noda dalam Al-Quran. Wala tanakudo, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi. Baina ahbarihi, antara berita-berita di Quran, wa ahkamihi, dan hukum-hukum Quran. Intinya nggak ada pertentangan, nggak ada kontradiksi. Kalaupun dianggap seperti ada, mungkin pemahamannya saja yang belum sampai. Tidak ada pertentangan di antara berita-beritanya, hukum-hukumnya, ala kasrotiha, meskipun banyak berita bertebaran di beberapa surat gitu. Hukum-hukum juga. Nah, tidak semua tumplek dalam satu surat. Banyak bertebaran. Meskipun banyak, watanawu'i asbabiha, meskipun ada keragaman dalam sebabnya, sebab turun ayat kan. Umumnya ayat-ayat kuno itu ada sebab nuzulnya. Nah, tidak ada pertentangan dalam asbab turun ayat. Wa muqtadoyati nuzuliha, atau tuntutan-tuntutan turunnya ayat-ayat Quran. Nah itu sekira, jadi tilka ayatul kitabil hakim. Nah dari kata al-hakim, Al-Quran yang punya sifat hakim itu ada beberapa penjelasan. Pertama, hakim dalam arti bijak ya, karena menempatkan segala sesuatu pada tempat yang layak. Enggak kacau, enggak salah, enggak tumpang tindih. Dua, hakim dalam arti itu muhakkam, yakni tidak ada yang terhapus, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang terdelet sedikit. Berikutnya, hakim dalam arti muhakkam la kholala, tidak ada kecacatan, tidak ada noda, tidak ada pertentangan dalam semua berita di Quran, hukum di Quran, meskipun itu banyak atau beragam dalam hal sebab turunnya atau tuntutan turunnya ayat tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dipahami.